Baik, kita ngomongin perhatiannya Pak Prabowo, langsung saja kita menuju ke Mas Dev. Karena ini teman lama yang sudah dari awal, yang bukan Masbuk ya, yang sudah mengusung Prabowo Gibran, bahkan kemudian sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih bersama dengan Gibran. Mas Dev, kalau dari Golkar pengen perhatian seperti apa dari Pak Prabowo Subianto? Ini ketar-ketir nggak kalau kita bicara soal kepentingan Indonesia? Oke, persatuan nomor satu seperti yang dibilang oleh Mas Umam. Tapi untuk koalisi sendiri seperti apa? Ya, saya pun juga bingung jawabnya. Maksudnya perhatian gimana? Rajin di SMS, rajin di WA, atau rajin di telepon, kirimin bunga sama coklat, atau gimana? Nah, nanti Bang Daniel yang bisa bercanda jawab tuh aja. kalau bentuk perhatian. Tapi Mas Dev gimana kalau dari Golkar pengennya perhatiannya? Ya gini, kita ini kan bersama-sama untuk membangun bangsa. Kita ini kan bersama-sama untuk menyelesaikan PR-PR ataupun juga program-program keberlanjutan daripada pemerintahan Jokowi hari ini. Jadi dan kita kan sama-sama di pemerintahan yang saat ini yang berada. Jadi kita tahu persis apa yang kita mesti kerjakan, kita tahu persis apa yang mesti kita perbuat. Dan komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, dengan Mas Mas Ahaye, terus juga dengan Pak Julhas, itu juga rutin terus berlanjut. Dan juga Pak Prabowo menunjukkan jiwa kenegarawannya yang luar biasa dengan begitu selesai putus MK langsung menemui para ketua umum partai yang dulunya berseberangan, terus tidak pernah putus komunikasi. Ya, jadi ini semua menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan berpolitik. Ya, kita berpikir di sini bagaimana memajukan bangsa, bagaimana kita memastikan pemerintahan ke depan ini berjalan dengan baik, ya, target-target itu tercapai. Itu yang lebih penting dan itu di atas segala-galanya. Nah, kalau ditanya perhatian seperti apa, posisi seperti apa, itu belum dibahas. Ini kan sekarang April aja belum selesai. Masih ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, habis itu baru 5 bulan lagi baru dilantik DPR-nya. Ya. Habis itu 3 minggu lagi baru dilantik presidennya tanggal 20 Oktober nanti. Nah, jadi ya mungkin seminggu setelah tanggal 20 lah itu kabinet itu baru diumumkan dan dilantik. Jadi ya kita sekarang terus komunikasi, terus menyampaikan ide dan konsep dan gagasan agar terus selaras dan sejalan dengan pandangan dan pikirannya presiden terpilih kita. Oke, baik. Tapi sebelum nanti juga ditanggapi oleh Bang Daniel, saya mau mengajak dulu pemirsa juga untuk bergabung dengan rekan kami Imam Fajar karena ada pertemuan antara PKS dan juga PKB di markas PKB pemirsa. Kita akan coba sapa rekan kami Imam Fajar di sana. Imam Fajar, bagaimana pantauan Anda? Sudahkah terlihat juga ataupun diketahui apa sebenarnya menjadi agenda pertemuan malam ini? Ya, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa. Memang benar saat ini sedang dilakukan pertemuan antara petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan juga petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa di kantor DPP PKB yang terdapat di kantor DPP PKB ini terletak di Jakarta Pusat. Adapun tadi rombongan dari petinggi PKS ini tadi kami melihat adanya Presiden PKS Ahmad Syahiku, kemudian juga ada Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan juga sejumlah pengurus PKS lainnya yang kemudian disambut langsung oleh Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar di depan kantor PKB pada sekitar pukul 7 malam tadi mereka tiba dan langsung melangsungkan rapat di dalam kantor PKB dan masih berlangsung hingga saat ini. Adapun rapat juga dilakukan secara tertutup dan nantinya baik dari petinggi PKB maupun petinggi PKS akan memberikan statement ya atau keterangan kepada awak media setelah rapat selesai yang nantinya akan kita tunggu seperti apa isi pada rapat hari ini. Dan memang pertemuan ini merupakan rangkaian dari silaturahim perubahan di mana kedua partai baik PKS dan PKB memang merupakan partai yang kemarin mengusung pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 ini, dan memang pertemuan ini merupakan dalam rangka silaturahmi dan sebelumnya juga kemarin PKS juga telah melakukan pertemuan dengan Partai Nasdem di
kantor DPP Nasdem yang terletak di Jakarta Pusat. Memang kemarin dalam pertemuan antara PKS dan Nasdem itu juga merupakan rangka silaturahmi usai kerjasama dalam Pilpres 2024 kemarin yang mengusung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan dalam pertemuan kemarin juga baik PKS dan Nasdem juga saling berbincang-bincang mengenai bagaimana kerjasama politik antar kedua partai, dan ini juga mungkin menjadi pembahasan pada rapat hari ini juga bagaimana kerjasama antara PKS dan PKB ke depannya. Karena selain setelah melangsungkan Pilpres 2024, kemarin juga baik dari PKS dan juga Nasdem melakukan perbincangan mengenai pilkada, dan mungkin ini menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan pada hari ini. Seperti itu, Ken Ane dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan dari lokasi pertemuan antara PKS dan juga PKB. Nah, ini nampaknya semua saling bersilaturahmi ya setelah Presiden dan Wakil Presiden ini disahkan. Tapi Bang Dhanil, kembali lagi kalau kita membahas soal power sharing ataupun juga perhatian Pak Prabowo, kita juga tidak luput dan tidak lupa akan atensi yang juga diberikan oleh Presiden Jokowi yang juga sudah mulai bicara nih soal transisi. Apakah ini artinya harus banyak orang lama dong di koalisinya nanti Prabowo Gibran begitu, Bang Dhanil? Mbak Ana, yang jelas begini, selama ini Pak Prabowo selalu menyebutkan bahwasannya beliau ingin membangun kabinet yang berisi anak-anak negeri terbaik. Dan artinya Pak Prabowo akan fokus di dua hal. Pertama adalah integritas, kemudian kedua adalah kompetensi. Nah, dua hal ini menjadi catatan penting dalam hal memaknai putra-putri terbaik bangsa yang akan dikumpulkan bekerja membantu beliau. Nah, yang kedua yang menjadi perhatian tentu diskursusnya Pak Prabowo tentu mengakomodir tadi dari unsur partai politik dan unsur-unsur lain. Tapi terus terang dalam konteks ini kita tidak melakukan dikotomi. Pak Prabowo sering juga menyampaikan tidak ada dikotomi antara partai politik, kan seringkali menggunakan istilah begitu ya, partai politik dan profesional. Karena sejatinya dari partai-partai politik juga sangat banyak orang-orang yang memiliki kapasitas yang tinggi. Misalnya di partai politik banyak banker, di partai politik banyak ahli-ahli hukum, di partai politik banyak berbagai profesi yang memang punya kapasitas yang mumpuni. Jadi tidak bermakna kalau dari partai politik kemudian tidak profesional. Nah, itulah tadi yang saya sebutkan, titik poinnya ada di dua hal, integritas dan kompetensi. Nah, terkait dengan transisi, kan ini beruntungnya Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan hari ini dan beliau adalah anggota kabinet Pak Jokowi, sehingga proses pemerintahan berikutnya itu bisa dialihkan dengan mudah karena memang Pak Prabowo sudah tahu ritme kerja di kabinet pada saat ini dan tahu siapa-siapa saja yang terbaik misalnya di kabinet saat ini. Oke, baik Mas Umam, mungkin singkat saja 1 menit lah untuk merangkum dan membaca langkah kuda Pak Prabowo ini. Ini baru partai koalisi, belum bicara relawan dan juga profesional yang lainnya. Kira-kira power sharing seperti apa sih yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo? Power sharing tentu konteksnya adalah kemampuan untuk mengakomodasi semua komponen yang dianggap memberikan kontribusi pada pemenangan Pak Prabowo. Meskipun di saat yang sama, ini di atas kertas bukan hanya 4 partai. Memang diakui atau tidak, Pak Jokowi tentu besar kemungkinan akan menitipkan titik-titik kunci yang kemudian dianggap menjadi representasi yang bisa dia percaya di sana. Nah, oleh karena itu menjadi wajar kalau ada proposal yang masuk ke Kertanegara, ada juga proposal masuk ke Surakarta. Nah, ini kemudian kompleksitas itu harus dinegosiasikan, dikompromikan, dan inilah seni dalam konteks berpolitik. Dan tentu dengan batasan 34 nomenklatur kementerian, rasa-rasanya negosiasinya ada di ruang itu. Baik, kita tentu butuh sosok yang berintegritas dan juga punya kompetensi ya Bang Dhanilnya. Kita tunggu nanti bagaimana Pak Prabowo kemudian menyusun kabinetnya. Terima kasih Mas Umam, Bang Dhanil, Mas Dev sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Dhanil, Mas Umam. Bye.
Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda.